Assalamualaikum di program podcast Jabar News TV bersama Bang Angin dari Caketum IITB nomor 02. Bang, siapa Bang? Ya. Alah, gimana Bang? Alhamdulillah. Awal-awal nih IITB. Nah, kita akan bahas bagaimana terkait beliau sebagai Caketum dari nomor 2 terkait dengan visi dan misinya dan bagaimana beliau untuk menggait kepada audiensi terkait dengan ITB tanggal 28 ya? Ya, Bang? Iya, insya Allah 28 Juni. Juni ya. Ya Bang, gimana Bang terkait mengenai Abang Baik, Bang ini? terima kasih Hakim ya. Kita di ITB ini organisasi sukarela ya, organisasi alumni. Tapi secara keanggotaan dia otomatis semua yang menerima pendidikan formal di ITB yang dulu pernah ada D3 Politeknik, S1, S2, S3, program profesi keinsinyuran misalnya sekarang. Nah, ini semua adalah bagian dari keluarga besar ITB, bagian dari keluarga besar Ikatan Alumni ITB. Ikatan alumni ini tidak bisa dilepaskan dari ITB. Maka ITB sendiri menghargai Ikatan Alumni ini sangat-sangat luar biasa dengan menempatkan MWA salah satu perwakilan alumninya itu dari Ikatan Alumni. Maka kami melihat Ikatan Alumni ini harus hadir sebagai sebuah komunitas yang solid ya, sebagai keluarga besar harus punya peran yang signifikan ya. Keluarga besar yang mampu memberikan spirit yang mampu menghubungkan seluruh stakeholder yang ada, lintas generasi juga lintas background, dalam arti kata lintas angkatan, lintas jurusan atau program studi di kampus, dan lintas wilayah mereka tinggal hari ini. Dengan adanya soliditas seluruh keanggotaan ini, harapan kita bisa memberikan sebuah kekuatan bagi ITB, bagi bangsa, dengan langkah-langkah nyata yang bermanfaat kepada nusa dan bangsa. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Nah, menuju ke sana kami memandang untuk saat ini ada beberapa misi yang harus kita kerjakan, Pak Hakim. Siap. Tadi kan kita sampaikan harus menjadi komunitas yang solid. Maka dari itu harus bisa saling kenal satu dengan yang lain. Harus saling mendukung satu dengan yang lain. Harus saling peduli satu dengan yang lain. Nah, saling kenal ini bahasa kerennya juga sering kita sampaikan penguatan database. Kami menyebut ini sebagai misi Ganesha Circle. Ya. Menghubungkan seluruh alumni dimanapun berada. Tidak hanya orang per orang alumni, tetapi juga apa potensi-potensi yang ada di orang tersebut. Misalnya ada alumni kita yang ekspertisnya membangun kawasan. Nah, kita harus tahu supaya nanti ketika ada yang membutuhkan expert yang membangun kawasan bisa. Ada alumni kita yang memproduksi mesin-mesin perkakas yang digunakan di pertanian misalnya. Ini juga kita harus tahu. Ada alumni kita yang menghasilkan mesin-mesin yang bagian daripada industri otomotif besar misalnya. Nah, ini contoh-contoh yang seharusnya bisa kita tampilkan di database. Untuk apa ke depan itu? Untuk soliditas tadi. Ketika kita sudah saling care, saling kenal, saling tahu, saling produk, tidak hanya buat alumni ke depannya, buat mahasiswa pun bermanfaat. Ketika mereka ingin kerja praktek, oh, saya mau industri ini nih. Oh, ternyata ini miliknya alumni ITB. Nah, ini bisa mereka
apply. Nah, syukur-syukur ke depan kita bisa perusahaan-perusahaan itu bisa sampai seperti itu. Jadi bayangin kalau kita misalnya ada sebuah aplikasi atau website yang menampilkan produk seluruh alumni ITB, menampilkan potensi-potensi kesempatan lapangan kerja, menampilkan potensi-potensi kesempatan magang, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi kekuatan. Ini akan mendorong soliditas anggota. Ini akan mendorong rasa cinta anggota kepada organisasi. Nah, misi penguatan database dan jejaring. Jadi database itu tidak lagi berhenti di tabel Pak Hakim, tapi sudah bisa dalam bentuk peta. Jadi Pak Hakim kalau misalnya sekali waktu ke negara A atau negara B, di situ kita sudah punya database alumni, lebih enak, lebih enak gitu. Itu bagaimana memotret dan menampilkan informasi anggota yang ada. Jadi tidak lagi Excel anggota kita sekian ribu laki-laki, sekian ribu perempuan, sudah enggak seperti itu. Kalau database-nya sudah bagus, kita sebut ini Ganesha Circle ini ya. Kami kok berkeyakinan kita bisa bergeser saling mendukung. Kalau kita sudah saling kenal, udah bisa mendorong saling mendukung. Saling mendukung, saling memantaskan, saling mewangikan. Kami sebut ini dengan Ganesha Booster. Kita ngebooster teman-teman kita. Yang ngebooster adalah ikatan alumni. Ikatan alumni memberikan ruang-ruang untuk berkreasi. Ikatan alumni memberikan ruang-ruang untuk memberikan pandangan-pandangan. Di sini tidak ada yang terlupakan tentu. Yang senior bisa memberikan pengalaman, yang junior juga bisa memberikan apa tantangan di zamannya. Karena masing-masing berbeda tantangannya. Tidak bisa yang senior beranggapan, kami yang lebih tahu. Tidak. Gitu. Nggak bisa juga yang junior, kami masih butuh dukungan. Tidak. Semua bertumbuh, semua belajar berdasarkan zaman yang mereka lalui. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua saling mendukung. Nah, kalau kita sudah bisa duduk bersama, saling mengenal, sudah bisa saling mendukung, saling terkoneksi, apakah bisnis, apakah pendidikan dan lain-lain, maka kami berkeyakinan kita bisa masuk ke tahapan yang ketiga. Misi ketiga kita itu adalah kepedulian kepada organisasi, kepedulian kepada sesama anggota, kepedulian kepada ITB, kepedulian kepada mahasiswa ITB, dan tentu kepedulian kepada bangsa dan negara. Nah, ini kami sebut dengan misi Ganesha Circle, Ganesha Care. Jadi visi dan misi Ganesha Circle. Misinya tadi Ganesha Circle, Ganesha Bus. Ini misi ketiga adalah Ganesha Care. Care itu kepada kaum yang semuanya kasih kerjaan, gitu, jaringan. Membuka kan tadi. Jadi dengan dua tadi kita harapkan kecintaan, kesukaan kepada organisasi ini meningkat. Maka ketika organisasi memanggil untuk ada sedikit kepedulian kepada organisasi, kepada anggota organisasi, kepada asal kita bersekolah ITB, kepada generasi muda kita mahasiswa ITB, dan pada bangsa, kami yakin akan muncul kerelaan untuk berkorban, berkorban tenaga, pikiran, sumber daya, dan lain-lain. Nah, kita bisa mencanangkan sebuah program yang continue. Apakah nanti misalnya beasiswa atau apa, itu nanti programnya bisa dicanangkan berikut. Tapi 3 misi ini menurut kami penting dilakukan ikatan alumni. Bagaimana mencapai
mekanisme bagaimana pendekatan strategi kita kepada 3 misi ini. Ini yang kami sebut dengan gelar tikar. Tikar ya. Iya, jadi strategi gelar tikar adalah strategi semua terlibat. Tidak ada program, tidak ada misi yang dititahkan tiba-tiba. Tapi semua terlibat. Maka program-program ke depan pun harapan kami bukan program-program yang di-create sendiri oleh pengurus pusat, tetapi program yang sifatnya kolaboratif. Karena ini semua sudah berdiri sendiri. Hari ini misalnya kalau kita lihat 2 minggu, 3 minggu terakhir ini, teman-teman yang hobi bola itu rutin bermain bola. Maka di tanggal 20 Juni ada final di Senayan. Masuk ya? Jadi Hari ini ya? Iya, itu bisa jalan sendiri. Tenis juga ada jalan sendiri. Teman-teman alumni juga jalan sendiri. Masing-masing program studi. Besok tanggal 22 Juni itu kami dengar 21 apa 22 ya. Di Batam itu ada golf. Teman-teman golf ke sana. Gitu. Itu menghubungkan antara PGG dan Pengda. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan bisa kolaborasi. Jadi nanti bisa menghasilkan satu yang baik. Tidak hanya kemeriahan di Jakarta atau Bandung, tapi kemeriahan organisasi ini ada di seluruh tanah air, bahkan di negara-negara mancanegara yang diaspora alumni ITB-nya besar gitu. Nah, ini tidak berhenti di kepedulian mereka, tapi kita dorong dengan kepedulian kepada ITB secara terencana. Nah, ini nanti kita harapkan bisa kita promosikan program apa yang sudah ada di stakeholder alumni ini, mana yang bagus, mana yang kita sepakati, itu kita angkat. Nah, bukan bikin program baru, tapi ini udah bagus, ini bisa semua mengangkat. Apakah program beasiswa, program riset bersama, pengabdian masyarakat. Dan lagi-lagi tidak berhenti di Jakarta, Bandung, tapi seluruh Indonesia, di mana ada pengda-pengda kita, sehingga pengda-pengda kita tuh merasa, oh iya kami bukan pelengkap. Ada juga yang lainnya. Iya. Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya. Sekarang misalnya nih, kalau kita lihat di Jakarta diskusi-diskusi tingkat tinggi sudah terbiasa, tetapi kita belum bawa ke daerah-daerah. Hampir di semua bapeda di Republik ini ada alumni ITB-nya. Ini apakah S1-nya di planologi atau S2-nya, karena itu adalah sekolah-sekolah perencanaan daerah itu. Hampir semuanya ada. Artinya kita sebenarnya punya jejaring ke seluruh Republik ini, di seluruh tanah air. Ya, tadi kan di circle tadi belum selesai, belum terpetakan oleh kita di mana mereka berada. Belum juga kita bisa ngebooster, ngebantu, sharing. Jangan dianggap bantuan itu selalu bentuknya materi. Ya, akses, kesempatan, informasi, itu juga bantuan. Itu teman kita ada di daerah, teman kita ada di Jakarta, sama-sama pengambil keputusan. Secara informal IA kan bisa juga menghubungkan. Nah, itu di Ganesha Circle, Ganesha Pusat. Jadi kalau ini sudah terjadi, kepedulian ini harapan kita bisa muncul. Kalau kepedulian individu, kepedulian spontan itu tinggi, tapi ikatan alumni sebagai organisasi harus punya. Harus punya. IOM itu punya beasiswa IOM. Nah, ikatan alumni ITB belum ada nih. Berapa anggarannya tuh? Saya nggak hafal betul ya, tetapi ada. Ikatan alumni ITB mesti juga ada. Beasiswa ikatan alumni. Terus ada bagi gitu. yang belum kuliah S2 lah. Iya, S1, S2 gitu. Jadi ikatan alumni pun ikut mensupport buat yang kampus gitu. Ya, itulah yang kami harapkan. Jadi kita strategi kita tadi gelar tikar, semua orang sama tinggi, duduk
sama rendah. Tidak ada yang di situ unggul. Hakim bawa. Ya kita gelar tikar, Iya. ngobrol di masyarakat, di RT, di RW, di masjid. Bukan berarti siapa yang bawa kopi lebih banyak dia harus didengarkan. Tidak. Iya, iya. Bukan berarti siapa yang bawa cemilan lebih banyak dia yang harus dengarkan. Tidak. Gelar tikar, siapa ide terbaik, itu yang kita dukung. Nah, dengan itu kami berharap angin segar untuk semua itu bisa diberikan. Baik, baik. Demikian. Demikian podcast di saya pertama tentang visi misi. Lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan pilih 02 Bang Angin. Assalamualaikum. Oke, Bang, ini aja season 2. Oke. Kita makan dulu.